Investasi yang paling populer sejak dulu adalah investasi emas. Hampir semua orang, baik yang muda maupun yang tua, memiliki emas. Dan pada dasarnya, orang tua kita selalu memberikan saran dengan berkata, jika punya uang lebih, kita harus beli emas untuk investasi di masa depan. Tapi tidak banyak orang tua yang berpesan kepada anaknya, jika punya uang lebih, kita harus investasi saham untuk masa depan. Yang ada, orang tua memarahi kita dengan berkata, gak usah main-main saham, bikin rugi, gak ada keuntungannya sama sekali. Memang pernyataan mereka nggak salah. Harga emas dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan. Misalnya nih, orang tua kita membeli emas di tahun 2018 sebesar 662.000 per gram. Dan di tahun 2023 harga emas sudah mencapai 1.064.000 per gram. Ini tentu memberikan kenaikan signifikan mencapai 60,7%. Selain harganya yang mengalami peningkatan, tentunya emas gampang dibelinya. Banyak sekali toko emas di sekitaran kita, bahkan di dekat pasar pun pasti banyak toko emas kan. Selain belinya yang gampang, emas juga mudah dijual kembali. Jadi bisa dijual secepatnya jika kita sedang membutuhkan dana. Pada zaman dahulu, investasi yang mudah dikenal itu adalah emas, properti, dan rumah. Tapi zaman sekarang kita mudah sekali mendapatkan informasi seputar investasi saham dan lebih sering dibandingkan 3-5 tahun ke belakang nih. Ketika saya mau mulai investasi, saya kepikiran, lebih baik investasi saham atau emas? Banyak sekali pendapat bahwa saham memiliki resiko yang lebih tinggi dan emas memiliki resiko yang lebih kecil. Memang tidak salah, tapi faktanya dalam jangka waktu pendek saham dan emas sama-sama memiliki resiko yang lebih tinggi juga loh. Nah, tapi kalau jangka panjang saham memiliki resiko-resiko yang lebih rendah dan emas bisa jadi tidak memiliki resiko sama sekali. Kenapa bisa seperti itu? Karena dalam jangka pendek mau saham berkinerja baik ataupun buruk harganya tidak bisa ditebak. Kita beri contoh pada emiten aneka tambang atau Antam. Secara kinerja perusahaan saat ini sangat bagus. Tapi bagaimana dalam jangka pendeknya? Ya tentu harga sahamnya naik turun nih. Dan ini sangat beresiko. Jadi, bisa dibilang untuk jangka pendek saham berisiko tinggi. Tapi beda halnya untuk jangka panjang. Dalam 5 tahun terakhir secara grafik harga saham aneka tambang atau Antam ini mengalami pertumbuhan sampai dengan 144% dan tentunya ini jauh lebih tinggi dibandingkan harga emas yang hanya naik sebesar 60,7%. Nah, dari sini sudah bisa dibuktikan kalau saham ini lebih untung dibandingkan investasi emas. Tapi tetap, investasi saham harus saham yang memiliki kinerja baik. Jangan sampai kalian tergiur dengan harga saham yang murah, tapi kinerjanya kurang baik. Bisa jadi kalian akan terjebak dan mengalami kerugian. Lalu, bagaimana dengan emas? Bukannya emas memiliki risiko yang rendah? Ya, memang benar emas memiliki risiko yang lebih rendah, tapi untuk jangka pendek emas memiliki risiko lebih tinggi. Kalian pernah mendengar saat pandemi COVID-19, harga emas tembus sampai 1 juta per gram. Tapi setelah itu, apa yang terjadi? Harga langsung turun kembali sampai menembus 950.000 per gram. Tentu, emas juga bisa mengalami penurunan dalam jangka waktu pendek. Jadi, apa masih bisa dibilang bahwa emas memiliki risiko yang lebih rendah? Lalu, yang menjadi pertanyaan, perbedaan saham dan emas itu apa? Jika kita lihat dari kepemilikan aset, bisa dibilang saham ini kepemilikan aset perusahaan. Jadi, kita ini bisa memiliki sebagian aset perusahaan dalam jumlah dan kita berhak menerima keuntungan perusahaan dalam bentuk dividen dan keuntungan lainnya yang dikatakan dengan capital gain. Jika emas, itu kepemilikan keseluruhan aset emasnya. Jadi, jika kita memiliki aset emas, kita memiliki emas sepenuhnya, bukan sebagian aset. Jika kita lihat dari segi volatilitas yang tadi sudah kita bahas, baik saham maupun emas sama-sama memiliki volatilitas dan risiko yang tinggi untuk jangka pendek. Tapi untuk jangka panjang, terkadang saham memiliki volatilitas yang lebih tinggi dibandingkan emas. Jika kita lihat dari metode pembelian, seperti yang tadi kita sudah bahas, bahwa emas lebih mudah dalam pembelian
karena bisa dibeli di berbagai macam toko emas. Bahkan di pasar, di dekat rumah pun sudah ada toko emas. Bedanya dengan saham, kita harus membeli di perusahaan sekuritas yang tentunya resmi dan mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Contohnya seperti Mandiri Sekuritas dengan aplikasi di HP bernama MOS. Jika kita lihat dari resiko berinvestasi, bisa dibilang resiko saham jauh lebih banyak dibandingkan emas. Seperti volatilitas yang cukup tinggi, ditambah jika kita berinvestasi saham di perusahaan yang kinerjanya buruk, bisa saja perusahaan tersebut bangkrut dan kita bisa mengalami kerugian. Tapi jika emas, resikonya adalah penurunan harga emas dalam jangka pendek dan biasanya jika dijual dalam waktu dekat harganya jauh lebih murah dibandingkan harga belinya. Jadi bisa dibilang semua produk investasi punya keuntungan dan resikonya masing-masing. Tapi jika dipilih lebih menguntungkan mana antara saham atau emas, tentu saham memiliki keuntungan besar dibandingkan emas loh. Di balik resiko saham yang jauh lebih tinggi, perlu diingat bahwa saham bisa dianalisa agar bisa memilih mana yang memiliki kinerja yang baik. Kalau saya disuruh pilih saham atau emas, tentu saya pilih saham. Baik teman-teman, mungkin sekian pembahasan kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat Sobat Cuan. Agar bisa terus melihat video dari kami, jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di pembahasan video investasi selanjutnya. Salam cuan dan bye-bye!